Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Yohanes, dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Oke. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh sebab anugerah dan kemurahan-Nya boleh memperkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman atau pesan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita meneliti bahkan kita memperhatikan ayat 27 dari Wahyu 21 ini, maka di sini terdapat dua tempat ya sifatnya menuju kepada kekekalan. Tempat yang pertama adalah tempat di mana terjadi penyiksaan, tempat di mana terjadi atau ada api dan belerang di sana. Itu yang dikatakan neraka yang kekal. Kemudian tempat yang kedua adalah bicara tentang kerajaan sorga. Itu juga sifatnya kekal. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang seperti apa yang bisa masuk atau yang dikategorikan masuk di dalam tempat api dan belerang atau api yang bernyala-nyala. Saya melihat di sini saudara dalam pembacaan ini ada 8 kelompok manusia yang telah dikhususkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam tempat penyiksaan atau neraka yang kekal. Ciri-ciri orang yang seperti apakah saudara yang akan masuk di dalam neraka yang kekal atau tempat yang kekal yang sudah disebutkan tadi? Mari kita sama-sama melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, tadi saya mengatakan ada kelompok atau ada 8 kategori orang yang telah dikhususkan untuk masuk di dalam neraka yang kekal. Yang pertama adalah orang-orang penakut. Apa kata Alkitab tentang orang-orang penakut? Orang-orang penakut adalah orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan. Orang-orang penakut adalah orang-orang yang malu bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Yang malu memperkenalkan nama Yesus ya di kalangan umum. Dan kemudian orang-orang penakut adalah ketika dia melakukan kebenaran, namun dia takut kalau dia dikucilkan oleh pihak keluarga. Dia takut kalau dia dikucilkan oleh orang tuanya. Atau lebih lagi saudara, dia takut kalau dia dikucilkan oleh gerejanya sendiri. Nah, itu sebabnya saudaraku, ya orang-orang penakut, Alkitab berkata bahwa mereka tidak akan lolos daripada api neraka yang kekal. Dan kemudian apa yang dikatakan Alkitab? Ya, tentang orang-orang yang akan masuk di dalam api neraka yang kekal. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab memberikan garansi bahwa mereka pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tapi siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, artinya yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka saya mau katakan saudara, dia otomatis tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tapi tempatnya sudah disediakan kepadanya, yaitu di dalam api neraka yang kekal. Nah, itulah sebabnya saudara, mari
saudara-saudara yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia, Yesus datang sebagai Tuhan, Yesus datang sebagai Allah, Yesus datang sebagai penebus atau penyelamat. Saudara, ini kesempatan yang baik saya sampaikan. Saya selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kabar yang baik kepada saudara. Mari saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, kembali kepada Yesus. Maka saudara, firman Allah memberikan garansi, engkau pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, kelompok orang yang ketiga adalah orang-orang yang keji. Orang-orang keji adalah orang-orang yang kehidupan mereka tidak pernah melakukan yang baik. Ya, hati dan pikiran tindakannya selalu melakukan yang jahat, hal-hal yang keji, hal-hal yang menyakiti hati orang, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, bahkan hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang membuat saudara orang-orang keji ya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kemudian saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian yang keempat adalah orang-orang pembunuh. Alkitab berkata bahwa orang pembunuh ini terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah melakukan pembunuhan secara lahiriah, melakukan pembunuhan dengan tindakan langsung atau tindakan yang nyata. Itu dikatakan pembunuh. Dan firman Tuhan berkata, seorang pembunuh tidak luput daripada penghukuman. Dia membunuh orang, berarti dia harus masuk juga di dalam penghukuman. Dan kemudian saudaraku yang diberkati, kelompok pembunuh yang kedua adalah ketika membenci saudara, berarti kita sudah membunuh dia. Karena Alkitab dengan jelas berkata dalam kitab 1 Yohanes, pasal yang kedua ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, siapa yang membenci kepada saudaranya, maka dialah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak lepas daripada penghukuman. Ini jelas firman Tuhan mengatakan, saudara, bukan saya yang mengatakannya. Tapi Tuhan pakai saya sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk saya menyampaikan kabar ini kepada saudara. Kalau saudara ya marah terhadap saudara sehingga tidak ya berbicara musuhan bertahun-tahun lamanya, ingin saya katakan hari ini, mari saudara sadar, lalu saudara perbaiki hubungan dengan saudaramu, sehingga satu ketika nanti saudara tidak akan dituntut oleh Tuhan. Ya mari sebelum dunia ini berakhir, kita bereskan segala sesuatu yang merintangi kehidupan kita. Apatah lagi dengan saudara kandung kita, saudara dekat kita, saudara tiri kita. Mari saudara, kita harus berdamai dengan semua orang. Karena Alkitab berkata, berbagailah orang yang membawa damai. Kalau kita hati ini, tabiat kita kepingin berdamai dengan semua orang, maka Alkitab berkata kita akan memandang bahkan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima saudara, orang-orang sundal tempatnya ada di dalam neraka. Apa Alkitab tentang orang sundal saudara? Orang sundal yang dimaksudkan di sini secara rohani adalah orang sundal yang lebih mempercayai berhala, yang lebih yakin kepada berhala-berhala. Itu yang merupakan saudara ya persundalan secara rohani. Ya kemudian saudaraku yang berikut adalah sundal secara rohani, yaitu saudara melakukan perselingkuhan ya dengan orang yang bukan pasangan yang sah di dalam Tuhan. Itu saudara bersundal saudara. Itu namanya saudara berzina di hadapan Tuhan. Dan seorang sundal, seorang pesina tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah, tapi tempatnya ada dalam api neraka yang kekal. Oleh sebab itu saudara, kalau saat ini mungkin saudara ada dalam posisi haleluya menyembah kepada berhala-berhala, berhenti lalu kembali menyembah kepada Allah yang hidup, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian saudaraku yang keenam,
ya tukang-tukang sihir, orang-orang yang sudah suka mengobati orang, ya orang-orang yang suka ya menolong orang dengan cara-cara iblis. Saya mau katakan saudara, tempatmu bukan ada di sorga, tapi tempatmu ada di neraka yang kekal. Oleh sebab itu, kalau saudara ya mau untuk saudara bebas atau saudara masuk dalam kerajaan sorga, saya tidak mendikte saudara, tapi saya ingin sampaikan jalan keluar. Saya sampaikan kebenaran kepada saudara. Jangan lagi percaya kepada berhala-berhala. Jangan lagi percaya kepada tukang-tukang sihir, tukang-tukang berobat saudara. Karena itu hanyalah tipuan daripada iblis yang membohongi kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh adalah penyembah-penyembah berhala. Ya saudaraku, ya orang yang suka menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung, ya patung Yesus, patung Bunda Maria, bahkan patung-patung yang lain. Dengarkan baik, saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan hanyalah menyembah kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kemudian yang paling terakhir saudara, semua orang pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya mau dusta kecil, dusta besar, mau bohong kecil, bohong besar, pada intinya itu adalah dosa. Nilainya sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari firman Allah mendidik kita supaya kita harus katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jangan kita memutarbalikan kebenaran firman Allah. Ya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, semua orang pendusta tempatnya ada di dalam api dan belerang. Ya tempatnya ada di dalam neraka yang kekal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kusampaikan di kesempatan saat ini, biarlah kita simak bersama-sama. Ya dengan sungguh-sungguh kita sadar, lalu kita mau berbalik kepada Tuhan. Kalau engkau tidak mampu melepaskan dirimu, saudara berdoa minta dari Tuhan. Tuhan, haleluya, bebaskan kehidupanku daripada ikatan-ikatan yang mengikat kehidupan saya yang selama ini. Hal keselamatan tertutup bagi kehidupan saya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin buat firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.